Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan gizi ibu hamil sejak 1400 tahun lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, coba kita renungkan sebentar. Hari ini banyak sekali ibu hamil yang bingung. Harus makan apa? Vitamin apa yang bagus? Susu apa yang paling mahal? Buah apa yang paling sehat? Sampai kadang kita lupa bahwa Islam sudah lebih dulu mengajarkan prinsip menjaga kesehatan dan gizi jauh sebelum ilmu modern berkembang. Dan menariknya, apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata semakin dibuktikan oleh ilmu kesehatan zaman sekarang. Sebagai seorang yang belajar tentang gizi, saya ingin mengatakan satu hal penting. Kehamilan bukan cuma tentang bayinya kenyang, tapi tentang membangun kehidupan. Apa yang dimakan seorang ibu bisa mempengaruhi perkembangan otak janin, kesehatan tubuhnya, bahkan kondisi anak setelah lahir nanti. Karena itu, Islam sangat memperhatikan makanan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Hendaklah manusia memperhatikan makanannya." Surah Abasah ayat 24. Lihat, Allah tidak mengatakan asal makan, tapi perhatikan makanan. Artinya, kualitas makanan itu penting. Dan ini sangat relevan bagi ibu hamil. Saudariku yang sedang hamil, jangan hanya fokus kenyang. Tubuh ibu sedang bekerja luar biasa. Janin membutuhkan protein untuk pertumbuhan sel. Butuh zat besi untuk pembentukan darah. Butuh folat untuk perkembangan otak dan saraf. Butuh kalsium untuk tulang. Butuh cairan yang cukup agar tubuh tidak mudah lemas. Makanya, kalau selama hamil sering pusing, mudah capek, wajah pucat, atau badan terasa lemah, itu kadang bukan karena manja, tapi tubuh sedang kekurangan nutrisi. Dan yang menyedihkan, sekarang banyak ibu hamil justru lebih sering mengonsumsi makanan instan daripada makanan bergizi. Minuman tinggi gula, mie instan berlebihan, gorengan setiap hari, kurang sayur, kurang buah. Padahal janin mengambil nutrisi dari tubuh ibunya. Kalau ibunya kekurangan, janin juga bisa terdampak. Saudaraku, tahukah kalian bahwa salah satu makanan yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah kurma? Bahkan, dalam kisah Maryam ketika akan melahirkan Nabi Isa alaihi salam, Allah berfirman, "Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu." Surah Maryam ayat 25. Coba perhatikan, dalam kondisi lemah, sakit, dan menjelang melahirkan, Allah justru memberikan kurma. Dan hari ini, ilmu kesehatan menemukan bahwa kurma mengandung gula alami, serat, mineral, dan energi yang sangat baik untuk tubuh. Subhanallah, sesuatu yang diajarkan ribuan tahun lalu ternyata baru disadari manfaatnya oleh banyak manusia hari ini. Begitu juga madu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut madu sebagai obat. Dan madu memang memiliki kandungan antioksidan dan nutrisi yang baik bagi tubuh jika dikonsumsi dengan benar. Namun ingat, Islam mengajarkan keseimbangan, bukan berlebihan. Karena sesuatu yang baik pun kalau berlebihan tetap bisa membahayakan. Dan ini juga prinsip penting dalam ilmu gizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya." Lihat betapa luar biasanya ajaran Islam. Hari ini banyak penyakit muncul karena pola makan yang berlebihan. Terlalu banyak gula, terlalu banyak makanan olahan, terlalu sedikit makanan alami. Padahal
tubuh manusia diciptakan dengan fitrah yang sederhana. Saudariku yang sedang hamil, jangan merasa menjaga kesehatan itu cuma urusan dunia. Ini juga bagian dari amanah. Anak yang sedang tumbuh dalam rahimmu adalah titipan dari Allah. Maka memberi nutrisi terbaik adalah bentuk tanggung jawab. Bahkan bisa bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah. Dan untuk para suami, jangan hanya menuntut istri kuat. Perhatikan juga gizinya. Kadang ada ibu hamil yang diam-diam menahan lapar. Tetap bekerja, tetap mengurus rumah. Tapi kebutuhan nutrisinya tidak diperhatikan. Padahal kelelahan saat hamil bisa sangat berat. Dukung istri dengan makanan yang baik. Tidak harus mahal. Ini penting. Sehat itu tidak selalu mahal. Telur, ikan, tempe, tahu, sayur hijau, buah lokal, itu semua luar biasa jika dikonsumsi dengan baik. Kadang kita terlalu sibuk membeli makanan modern, sampai lupa makanan sederhana justru sangat bergizi. Dan satu lagi yang sering dilupakan, jaga makanan halal dan thoyyib. Allah tidak hanya memerintahkan halal, tapi juga thoyyib, artinya baik dan menyehatkan. Karena makanan bukan cuma mempengaruhi tubuh, tapi juga hati dan kehidupan. Saudaraku, kalau hari ini kita benar-benar kembali memperhatikan pola makan sesuai ajaran Islam, insya Allah banyak masalah kesehatan bisa berkurang. Islam bukan hanya mengatur ibadah di masjid, tapi juga apa yang masuk ke dalam perut kita. Dan semakin dipelajari, semakin terlihat bahwa syariat Allah itu sempurna. Semoga Allah menjaga ibu-ibu hamil kita, memberikan kesehatan kepada bayi-bayi mereka, dan menjadikan anak-anak yang lahir sebagai generasi yang kuat, sehat, dan soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.